Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana sih pemerintah dapat uang untuk membiayai negara? Apakah hanya dari pajak saja atau ada sumber lain, terutama dalam sistem keuangan ekonomi Islam? Nah, di video kali ini kita bakal membahas peran mengenai pemerintah sebagai penabung besar. Halo guys, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 01211382328187 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya tahun 2023. Dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran penting sebagai pengelola keuangan negara. Salah satu perannya adalah sebagai penabung besar, yaitu pihak yang mengumpulkan dan mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan pemerintah atau konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan pemerintah berasal dari beberapa sumber utama. Yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah bisa menjalankan usaha melalui perusahaan milik negara atau BUMN. Keuntungan dari bisnis ini menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Yang kedua ada pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Masyarakat dan perusahaan wajib membayar pajak yang kemudian digunakan untuk pembangunan. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah juga bisa memperoleh dana dengan cara berutang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hal ini bisa menimbulkan beban di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dengan sistem Islam. Dalam ekonomi Islam, sumber pendapatan negara diatur berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tanpa unsur riba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan pemerintah Islam. Yang pertama ada kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dikenakan pada pemilik lahan, terutama pada wilayah yang ditaklukkan. Pendapatan ini digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua ada zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan menjadi sumber utama pendapatan negara dalam sistem Islam. Ada beberapa zakat yang bisa kita ambil. Yang pertama zakat pendapatan. Zakat yang dikenakan pada penghasilan atau gaji seseorang. Yang kedua ada zakat peternakan, zakat atas hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Yang ketiga ada zakat pertanian, zakat dari hasil panen seperti padi, gandum, dan lainnya. Yang ketiga ada khums. Khums itu adalah kewajiban mengeluarkan 1/5 dari harta tertentu, seperti hasil rampasan perang atau sumber daya tertentu. Yang keempat ada jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara Islam. Yang kelima ada penerimaan lain. Selain itu, ada juga sumber lain seperti wakaf, sedekah, dan hasil pengelolaan aset negara. Saya akan menjelaskan tentang analisis. Jadi, kelebihan sistem Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lebih adil karena berbasis kemampuan. Yang kedua, tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Yang ketiga, ada unsur distribusi kekayaan. Namun tantangannya, implementasi di negara modern tidak mudah, perlu sistem yang transparan dan amanah. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan contoh-contoh sederhana. Misalnya zakat yang dikumpulkan negara bisa digunakan untuk membantu fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, pemerintah sebagai penabung besar memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam ekonomi Islam. Sistem ini dirancang agar lebih adil, transparan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih sudah menonton.